kadang-kadang kita lupa ketika mau syuting itu lupa bawa memori, dan di sini sudah ada memori internal. Jadi nggak perlu takut ketika kita mau syuting memori cardnya ketinggalan. Syuting itu biasanya pengen langsung dicoba atau dipublish ke Instagram, YouTube ataupun TikTok. Ini cocok banget pakai Osmo Action 6. Oke, kembali lagi bersama Autotech Sindonus dengan gua Cak dan hari ini kita akan mereview dua perangkat yang sangat istimewa dari DJI. Yang pertama adalah DJI Action 6 dan yang kedua adalah drone DJI Neo 2. Dua perangkat ini baru saja diluncurkan dan sama-sama bertujuan untuk menunjang pembuatan konten dari para konten kreator. Biasanya kita bikin konten lewat handphone atau lewat kamera. Nah, ini penunjang supaya konten kita jadi makin variatif dan juga makin berwarna. Oke, yang pertama kita mau bahas adalah yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya. Ini adalah DJI Neo 2. Ini gue udah nyobain selama mungkin 2 minggu dan luar biasa sekali nih perbaikannya atau approve atau upgrade dibandingkan dari model sebelumnya. Yang pertama yang bisa kita lihat ada sesuatu di sini. Nah, ini adalah antena tambahan yang membuat jaraknya itu bisa jadi lebih jauh. Ini drone ini bisa sampai 7 km jaraknya dan ketinggiannya maksimal di 120 meter. Dan yang di depan sini ini ada sensor lidar dan juga sensor inframerah. Sensor lidarnya ini fungsinya untuk membuat drone ini jadi lebih gampang mendeteksi ketika ada obstacle ataupun ada hambatan. Jadi tidak gampang nabrak. Dan selain itu kita juga bisa mainin drone-nya menggunakan tangan. Mau dicoba? Kita coba ya. Ntar dulu. Nah, dengan sensor lidar ini kita bisa mengontrol drone-nya menggunakan tangan kita, jadi tidak perlu ada bantuan dari remote. Nah, ya, kayaknya kurang jauh jaraknya, jadi tangannya nggak bisa dikenalin. Apa kita bisa melambaikan tangan, jadi drone-nya akan mengikuti tangan kita gitu ya. Ini jadi memudahkan untuk kita membuat konten. Jadi nggak perlu bawa remote-nya yang besar dan tebal seperti ini. Kita cukup bawa drone-nya aja. Nanti kita set di bagian sini sudah ada tombol-tombolnya untuk mengesetnya. Ada beberapa tombol yang bisa ada beberapa menu ya yang bisa kita lakukan. Misalnya ada follow, kemudian ada selfie, ada drone, ada circle. Jadi sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari si kreator. Ketika kita datang ke suatu tempat misalnya gitu ya, ke tempat wisata atau ada banyak sawah atau banyak pohon-pohon, kita tinggal taruh drone-nya di tangan, kemudian kita aktifkan drone-nya, kemudian dia bisa terbang sendiri dan semuanya serba otomatis. Nah, kita bisa mendapatkan konten dengan oke banget. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi DJI ini memang benar-benar luar biasa dalam mengupgrade fitur-fitur untuk konsumen gitu. Dan untuk siapa sih drone ini? Drone ini untuk mereka yang mungkin belum pernah nerbangin drone atau mungkin kayak kayaknya aku pengen punya drone tapi budgetnya nggak terlalu gede, atau ingin punya drone tapi aku nggak bisa nerbangin drone, atau yang memang benar-benar nggak pernah punya drone sama sekali. Karena apa? Karena ini dirancang sangat mudah digunakan. Di bagian
propellernya ini sudah ada pelindungnya, jadi amit-amit kalaupun nabrak dia akan aman-aman aja. Kemudian tadi yang saya bilang semuanya sudah serba otomatis, jadi nggak perlu bisa menerbangkan drone, Anda juga udah bisa bikin konten yang sangat bagus menggunakan drone ini. Jadi ada beberapa hal yang baru dibandingkan dengan model sebelumnya. Yang pertama tadi udah disebut sensor lidar, kemudian dari bunyinya itu baling-balingnya juga dibuat lebih senyap, karena kalau Neo yang pertama itu cukup bising untuk drone sekecil ini ya, tapi di Neo 2 dia itu baling-balingnya sudah lebih halus dan lebih senyap dibandingkan yang sebelumnya. Jadi nggak terlalu menonjol, nggak terlalu bising, dan nggak terlalu mencuri perhatian. Ini penting kalau misalnya kita lagi bikin konten di keramaian. Kemudian tadi gestur kontrol tadi itu juga sangat penting, dan saya udah nyobain ketika menggunakan drone ini tanpa remote-nya, itu hanya menggunakan gestur saja, itu sangat-sangat memudahkan. Kita bisa tahu ya, kita bisa atur arah dari drone-nya mau kemana. Ketika kita jalan, kita arahin pakai tangan drone-nya, misalnya kita mau dari samping misalnya, ini bisa, jadi drone-nya akan ngikutin kita terus. Ini canggih banget. Nah, kemudian peningkatannya juga terjadi di memori internalnya ya, yang sebelumnya cuma 22 GB di Neo yang pertama, sekarang menjadi 49 GB. Ini juga penting karena kadang-kadang kita lupa ketika mau syuting itu lupa bawa memori, dan di sini sudah ada memori internal. Jadi nggak perlu takut ketika kita mau syuting memori cardnya ketinggalan. Kemudian daya tahan baterainya juga lebih awet dibandingkan yang sebelumnya. Ini klaim dari DJI, dia bisa sampai 19 menit. Tapi kalau misalnya realitas di lapangan ya sekitar 10 sampai 12 menit tergantung dari gimana kita membawanya, atau angin atau jarak dan lain-lain. Dan yang paling penting ini, yang seru di sini adalah bagian layarnya ini ya. Ini keren banget karena di sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Ini drone yang ukurannya mungil tapi sebenarnya sangat-sangat canggih, dan gimbalnya ini ketika di model yang pertama itu nggak terlalu bagus, sampai yang Neo 2 ini udah jadi lebih bagus untuk gerakannya dan juga kestabilannya. Jadi yang di Neo yang pertama gimbalnya cuma bisa tilt aja ya, cuma bisa menunduk dan juga mendongak, tapi yang di Neo 2 ini bisa membuat gimbalnya ini bisa berputar, jadi bisa tetap rata atau horizon level. Kemudian dari sisi kamera itu juga di-upgrade. Ini lensanya bukaannya lebih besar, dia udah f2.0 yang menggantikan Neo yang pertama itu bukaannya di f2.8. Artinya nanti ketika di low light dia bisa membuat atau merekam video itu juga lebih bagus dan juga lebih tajam. Kemudian yang berubah lagi adalah frame rate-nya atau FPS-nya yang bisa merekam di 4K 60 fps. Yang sebelumnya di Neo yang pertama itu di 30 fps saja, dan juga untuk slow motion-nya itu bisa sampai 100 fps. Jadi kita bisa bikin gerakan-gerakan slow-mo menggunakan motor atau mobil dan lainnya. Juga ada yang namanya Hitchcock zoom ya. Ini fitur unik di mana drone-nya bisa mundur sambil melakukan zoom in secara optik dalam waktu yang bersamaan, sehingga menciptakan efek dramatis seperti dolly zoom. Nah, gimana? Dan yang paling saya suka lainnya adalah soal baterai. Baterainya ini kalau untuk paketnya itu yang paket tertinggi itu dia sudah dapat 3 baterai, dan baterainya ini udah bisa ngecas secara sekaligus. Dan ini sangat praktis sekali. Drone ini harganya dimulai dari 3,5 juta untuk drone-nya aja. Kemudian ada Flymore Combo itu ada 4,7 juta dan juga 5,8 juta, dan juga yang paling mahal paket semuanya lengkap itu di 8,6 juta rupiah. Gimana kalau menurut saya ini drone yang sangat proper, cocok buat pemula, dan sejauh ini tidak pernah ada komplain ya waktu kita atau waktu saya menggunakannya. Dan jangan lupa di atasnya ini juga ada visual. Ini adalah visual sensor yang membuat drone-nya juga bisa mendeteksi ketika ada obstacle di atas ataupun di bagian bawah. Ini juga membuat drone ini lebih susah atau lebih aman, sehingga tidak gampang untuk tabrakan atau crash. Seperti itu. Ini adalah DJI Neo 2.
Oke, next. Gadget berikutnya yang juga tidak kalah seru, yang juga saya sudah pakai kemarin adalah DJI Osmo Action 6. Ini action cam yang benar-benar dinaikkan standarnya oleh DJI ya. Biasanya action cam itu punya banyak keterbatasan, tapi dengan adanya DJI Action Cam 6 ini, DJI membawa action cam ini ke next level lah. Jadi kemarin saya sempat syuting juga dan benar-benar tidak menggunakan handphone lagi. Semuanya benar-benar menggunakan DJI Action 6 ini dan cukup surprise dengan hasilnya karena bagus banget dan juga tajam banget. Nah, apa aja sih yang baru dari DJI Action 6 ini? Nah, yang pertama adalah sensornya. Dia menggunakan sensor square ya. Ukurannya 1/1,1 inci. Jadi hampir mendekati 1 inci. Tapi yang jadi keunggulan adalah format kotaknya. Format kotaknya itu buat apa? Ini membuat kamera DJI Action 6 ini bisa merekam dalam bentuk vertikal dan juga horizontal sekaligus. Jadi kita nggak pusing lagi ketika memilih aspek rasionya ya ketika mau syuting. Ini kita mau syuting apa ya? Mau syuting buat Instagram atau Reels atau mau syuting buat YouTube. Jadi sekali syuting kita bisa langsung memakai dua format sekaligus, format horizontal ataupun format vertikal. Oke, jadi caranya sangat gampang sekali. Ini kita tinggal nyalakan aja dan kita tinggal pilih format 4K di kameranya. Ini semuanya udah touchscreen dan dia juga punya dua layar, layar depan dan layar belakang. Dan layar depan ini juga sangat fungsional ya. Ketika kita merekam dia udah ada indikatornya, ini berapa detik proses rekamannya yang sedang berlangsung. Nah, karena sensornya kotak seperti ini, jadi kita bisa tahu kira-kira posisi ketika mengambil gambar itu mau yang vertikal atau mau horizontal. Biasanya kalau mau ngambil vertikal sekaligus kita agak jauhin dikit jaraknya seperti ini, boom. Nah, nanti kita tahu nih, oh jadi vertikalnya sudah masuk. Nah, nanti di post production kita tinggal cut aja mana yang bagian horizontal, mana yang bagian vertikal. Jadi dua-duanya sorry. Jadi sekali syuting langsung dapat dua konten sekaligus. Kemudian yang baru lagi adalah dynamic range-nya yang sekarang udah mencapai 13,5 stop. Ini dampaknya ketika di low light itu jadi lebih baik kualitasnya. Ketika di low light jadi lebih baik kualitasnya. Oke, yang baru selanjutnya adalah dynamic range-nya yang mencapai 13,5 stop. Ini dampaknya ketika kita syuting di low light, dia hasilnya jauh lebih bagus. Biasanya untuk kamera action seperti ini, itu selalu bermasalah di low light atau cahaya yang sangat minim. Nah, di sini dia sudah sensornya besar dan sangat bisa mengadop dan membuat hasil dari rekaman low light ini tetap oke atau tetap bagus banget. Nah, fitur yang mungkin tidak ada di action cam yang lain, yang mungkin di kompetitornya seperti GoPro itu tidak ada, dia itu punya yang namanya variable aperture. Jadi bukaannya itu biasanya kalau action cam itu bukanya fix ya. Kalau misalnya 2,8 ya 2,8. Kalau misalnya 2,8 ya tetap 2,8. Nah, ini dia bisa mau berubah-ubah bukaannya dari 2,8 bisa sampai ke f4 gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya action cam punya bukaan yang bisa berubah-berubah. Itu sangat luar biasa. Selain itu lensanya pun ini juga bisa diganti-ganti. Lensanya bisa diganti jadi wide seperti sekarang atau kita pakai lensa tambahan yang namanya lensa makro. Dan itu semuanya di auto detect sama si sistem dari kameranya. Untuk memorinya pun ditingkatkan dibandingkan model sebelumnya, sekarang menjadi 50 GB. Jadi sama dengan drone yang DJI Neo 2 ini. Jadi kalau misalnya kita lagi buru-buru pengen syuting,
tiba-tiba lupa bawa SD card, kita masih bisa pakai memori internal 50 GB, dan ini kalau misalnya buat syuting bisa untuk syuting 2 hari sampai 3 hari ya sebelum penuh. Jadi ini cocok untuk konten kreator yang memang multi platform, artinya mereka nggak cuman ngerjain video vertikal doang, tapi juga sekali syuting itu biasanya pengen langsung dicoba atau dipublish ke Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Ini cocok banget pakai Osmo Action 6. Kemudian cocok banget untuk vlogger atau traveler. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan handphone biasanya itu banyak keterbatasan. Nah, sementara kalau menggunakan action cam seperti ini itu agile banget. Jadi kita bisa lebih banyak membuat angle-angle yang menarik, angle-angle yang unik, dan juga ketika kita ngevlog itu juga lebih nyaman. Karena apa? Karena background atau latar belakangnya dengan lensa wide yang dimiliki Osmo Action 6 ini itu membuat vlog kita juga lebih berwarna. Kamera ini juga cocok juga untuk para orang-orang yang suka olahraga atau FPV pilot ya. Kalau misalnya memang butuh konten, kalau misalnya FPV pilot itu biasanya dia punya drone yang memang dimodifikasi dan ditaruh action cam di sini. Dan itu cocok banget untuk menggunakan Osmo Action 6, juga untuk mereka yang suka olahraga, baik bersepeda, motoran, lari, atau apapun. Jadi memang ini membuat ini adalah kamera yang membuat kontennya, ini adalah kamera yang membuat konten jadi lebih berwarna. Nah, kelebihan apa saja, apalagi kelebihan dari kamera Osmo Action 6 ini? Yang pertama itu tadi yang udah dibilang, sistemnya adalah shoot once, crop later. Artinya yang penting kita udah shoot aja, begitu selesai kita bisa nge-crop karena sensornya yang sudah sangat besar, dan juga bingkai atau frame dari video yang kita rekam itu adalah bentuknya kotak. Dia bisa horizon leveling di 4K 60 fps. Ini peningkatan dari model sebelumnya yang hanya di 2,7K aja. Jadi video aksi cepat ini tetap bisa rata ya dengan resolusi tinggi. Nah, untuk ekosistem baterainya juga lebih praktis sekarang, karena dia menggunakan baterai yang sudah langsung bisa dicas, dan ngecasnya juga bisa simultan. Ini juga sangat praktis. Case-nya ini sangat elegan, dan juga warnanya hitam dan mudah dibawa. Ini cukup ringan juga ya. Dan menariknya lagi, baterainya ini juga sama seperti yang digunakan dengan Osmo Action 4 dan juga Osmo Action 5. Jadi kalau misalnya udah punya Osmo Action yang sebelumnya, baterainya bisa dipakai di perangkat yang ini. Jadi praktis banget. Apalagi nih? Oh ya, salah satu fitur yang saya suka juga, kadang-kadang kan kita mau selfie ya. Ya maksudnya kalau pakai kamera action seperti ini, pengennya sih emang selfie. Nah, cara selfie-nya tuh juga sangat mudah guys. Jadi kita tinggal ini aja. Dia bisa mengenali yang namanya gerakan tangan ya. Jadi kita tinggal lambaikan ke kamera gini, nanti dia otomatis akan mengaktifkan fitur kamera, dan kita bisa langsung selfie menggunakan tangan. Jadi nggak perlu dipencet dulu terus jadi selfie, tapi kita bisa pakai lambaian tangan aja, pakai gestur aja, nanti dia akan bisa langsung motret sendiri. Mana caranya? Lupa. Bentar. Nah ini. Oke, coba ya. Nah, kadang bisa, kadang nggak bisa. Ini bisa. Ya gitulah pokoknya lah ya. Kira-kira seperti itu, tapi biasanya bisa. Oke, yang saya juga suka adalah DJI ini mengembangkan yang namanya ekosistem ya. Jadi mereka nggak cuma bikin drone, action kamera, tapi juga mereka bikin perlengkapan penunjangnya. Salah satunya adalah mikrofon. Apalagi kalau kita bikin konten, mikrofon sekarang penting. Ini DJI Mic yang 2. Dan karena dia masuk ke dalam ekosistemnya DJI, jadi dengan adanya mic DJI ini,
kita nggak perlu lagi pakai transmitter ya. Jadi tinggal dinyalain aja, nanti akan langsung bisa connect ke Osmo-nya. Jadi nggak perlu apa-apa lagi. Itu yang bikin ekosistem DJI ini oke dan bagus. Dan hasilnya juga udah saya coba, itu enak banget dan gampang banget untuk connect-connectnya. Dan ketika dia udah nyala, otomatis dia akan langsung connect ke si kameranya. Jadi kita bisa langsung bikin konten tanpa ribet menggunakan mikrofon dari DJI sebagai penunjangnya. Oke, jadi itu tadi DJI Osmo Action 6 dan juga DJI Neo 2. Dua-duanya ini sama-sama menarik ya, dan ketika saya udah nyobain langsung itu benar-benar bikin kontennya jadi lebih variatif, karena kayak di satu tempat tuh kayak saya pengen, wah ini bagusnya pakai drone, atau mungkin di satu tempat lagi kayak, wah ini bagusnya pakai Osmo Action gitu. Jadi nggak cuman dari handphone aja kita bikin konten, dengan adanya perangkat-perangkat seperti ini kita bisa membuat angle-angle atau storytelling yang juga lebih bervariasi. Nah, berapa harga DJI Osmo Action ini? Ini yang standar itu di 7,5 jutaan, sedangkan yang Adventure Combo itu di 9,2 jutaan. Ya, memang nggak murah, tapi dengan fitur yang didapat rasanya cukup worth it ya kalau memang kita beneran jadi konten kreator. Nah, oke, gimana menurut kalian soal dua perangkat tadi? Ini benar-benar membantu saya saat membuat konten ya. Jadi kalau misalnya kita di satu tempat, kita bisa kayak, wah kayaknya menarik pakai Osmo Action, atau di satu tempat lain kayak, wah kita enaknya pakai drone aja gitu. Dan karena perangkat-perangkat ini tuh juga sangat ringkas ya, jadi di dalam backpack pun itu dua-duanya bisa dibawa dengan nyaman. Nah, kayak gitu. Oke, itu aja Autotech episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan gadget dan gawai yang lebih keren lagi. Saya Cak Dan, sampai jumpa.